Sertu Paris Abdillah adalah seorang prajurit TNI yang bertugas di Markas Komando Militer TNI Angkatan Darat di Palembang, Sumatera Selatan. Ketika istrinya, Yanti Caseria, yang sedang hamil, mendekati waktu persalinan untuk anak pertama mereka, Paris mengajukan cuti kepada komandan unitnya. Setelah mengurus segala persyaratan yang diperlukan, ia mendapatkan izin cuti untuk mendampingi istrinya. Meskipun Paris dan Yanti tinggal di Palembang, Yanti telah lebih dulu pergi ke kampung halamannya di Lampung, tempat kedua orang tuanya, untuk persiapan melahirkan. Setelah mendapatkan izin cuti, Paris langsung berangkat menuju kampung halaman istrinya di Lampung. Sebagai calon ayah yang bertanggung jawab, Paris ingin memastikan bahwa ia berada di sisi istrinya selama proses persalinan dan memberikan dukungan penuh dalam momen penting ini. Setelah tiba di kampung halaman istrinya di Lampung, Sertu Paris Abdillah berusaha menyesuaikan diri dengan suasana pedesaan yang tenang. Ia dengan penuh perhatian membantu istrinya, Yanti Caseria, yang sedang hamil 8 bulan, mempersiapkan segala kebutuhan untuk menyambut kelahiran anak pertama mereka. Suatu pagi yang cerah, udara segar menyelimuti desa, dengan suara burung berkicau di antara pepohonan. Sertu Paris memutuskan untuk pergi ke pasar desa untuk membeli keperluan sehari-hari. Ia mengajak Yanti untuk ikut serta, karena ia merasa istrinya juga butuh udara segar dan ingin menemani perjalanan singkat mereka. Mereka berdua menaiki motor sederhana, berboncengan melewati jalan pedesaan yang dikelilingi sawah hijau membentang di satu sisi, dan kebun sawit yang rimbun di sisi lainnya. Jalanan cukup sepi, hanya sesekali terlihat truk kecil atau pejalan kaki melintas. Jalan itu licin, berlumpur, dan dipenuhi genangan air. Paris, yang selalu berhati-hati, memperlambat laju motor agar Yanti tetap merasa nyaman. Di kejauhan, suara deru mesin mobil terdengar semakin mendekat. Mobil Pajero berwarna hitam melaju kencang di jalan yang sempit itu, tanpa memperhatikan keselamatan pengguna jalan lainnya. Paris melihat kendaraan itu berzigzag, melaju dengan ugal-ugalan. Ia segera menyadari bahaya yang mengintai. Paris berhenti di pinggir jalan, menuntun motornya ke tepi untuk memberi ruang. Ia menoleh ke arah istrinya dan berkata, "Kita berhenti dulu, Yul. Biarkan mereka lewat." Wajah Yanti tampak khawatir, tetapi ia mempercayai keputusan suaminya. Situasi semakin menegangkan ketika mobil itu hampir menyerempet motor mereka. Mobil melaju terlalu dekat ke tepi jalan, memaksa Paris menarik motornya ke pinggir untuk menghindari tabrakan. Ketika mobil Pajero melintas, rodanya menghantam genangan lumpur besar, menciptakan cipratan air berlumpur yang deras. Cipratan itu mengenai Paris dan Yanti, membasahi pakaian mereka. Paris menghela napas panjang, menahan amarahnya, sementara Yanti yang duduk di belakang terkejut dan buru-buru membersihkan wajahnya dari percikan lumpur. Dengan suara mesin yang meraung dan cara berkendara yang ugal-ugalan, Paris merasa ini sudah terlalu berbahaya. Paris dengan tegas mengangkat tangan kanannya, memberi isyarat agar mobil berhenti. Mobil Pajero itu berhenti mendadak, roda-rodanya menciptakan cipratan lumpur tambahan di jalan. Joko, sang pengemudi, membuka jendela sambil memasang wajah sinis. "Apa urusanmu, ha?" katanya dengan nada kasar, sementara teman-temannya di dalam mobil tertawa mengejek. Paris tetap tenang, tetapi sorot matanya menunjukkan ketegasan. Dengan suara tegas namun terkendali, ia berkata, "Mas, tolong pelan-pelan di jalan ini. Banyak kubangan dan jalanan licin. Jangan ngebut, ini membahayakan, bukan cuma untuk kalian, tapi juga orang lain." Yanti, yang duduk di belakang motor, memegang pundak Paris dengan cemas. Ia tahu bahwa Joko dan teman-temannya terkenal sebagai preman kampung, dan ia khawatir mereka akan bertindak kasar. Joko tertawa keras, mengabaikan peringatan Paris. "Kamu siapa? Ngatur-ngatur gue? Jalan ini punya siapa, ha?" Salah satu temannya menambahkan dengan nada mengejek. "Udah, jangan sok pahlawan, Bang. Mending jaga istrimu itu, daripada ngurusin kita." Namun,
Paris tidak terpancing emosi. Ia tetap berdiri tegak di samping motornya. Saya cuma mengingatkan untuk kebaikan semua. Kalau kalian terus begini, suatu saat akan ada yang celaka, termasuk kalian sendiri. Ketegangan semakin memuncak ketika Joko, dengan wajah merah padam penuh emosi, keluar dari mobilnya sambil membanting pintu dengan kasar. Dengan suara keras, ia mulai memaki-maki Paris. "Siapa kamu berani-beraninya ngatur-ngatur? Jalan ini aku yang raja. Sok-sokan kau kasih nasihat, dasar monyet," teriak Joko dengan penuh emosi, sementara teman-temannya yang masih duduk di dalam mobil tertawa mengejek. Paris tetap berdiri di samping motornya, berusaha tetap tenang meskipun dadanya berdegup kencang. Ia tahu bahwa meladeni emosi Joko hanya akan memperkeruh suasana, dan keselamatan istrinya adalah prioritas utamanya. "Aku cuma minta kamu hati-hati. Jangan sampai ada yang celaka," kata Paris dengan nada terkendali. Namun, hal itu justru memancing Joko semakin marah. Joko mendekat, berdiri hanya beberapa langkah di depan Paris. Ia menunjuk-nunjuk wajah Paris sambil mengancam, "Kalau berani, sini kita selesaikan. Jangan cuma ngomong doang." Paris menggenggam setang motornya lebih erat, menahan emosinya yang hampir meledak. Ia tidak ingin terprovokasi. "Saya nggak cari masalah. Jangan buat situasi ini jadi lebih buruk," katanya dengan nada tegas tapi tenang. Namun, Joko tidak mendengarkan. Dalam kemarahan, ia tiba-tiba mengayunkan pukulan ke arah wajah Paris. Refleks militer Paris langsung bekerja. Dengan sigap, ia mengelak ke samping, membuat pukulan Joko meleset. Tubuh Joko yang kurus dan tidak seimbang akhirnya terpeleset di jalanan licin karena lumpur. Dengan suara keras, Joko jatuh terjerembab ke dalam kubangan air. Cipratan lumpur mengenai wajah dan tubuhnya. Pemandangan itu membuat teman-temannya di mobil langsung terdiam, kaget melihat Joko dalam keadaan memalukan. Beberapa detik kemudian, tawa keras pecah dari dalam mobil. Melihat ketiga temannya tertawa terbahak-bahak di dalam mobil, Joko semakin marah. Wajahnya yang sudah merah padam kini dipenuhi amarah yang tak terbendung. "Ayo, keluar semua," serunya dengan suara menggelegar, memerintahkan teman-temannya untuk menyerang Paris. Teman-temannya kini keluar dari mobil dengan ekspresi serius, siap mengikuti perintah Joko. Paris yang sedang menjaga jarak dengan istrinya, Yanti, segera merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Keempat preman itu mendekat dengan langkah cepat dan agresif. Paris tahu bahwa ini adalah situasi yang tidak menguntungkan, namun ia berusaha tetap tenang. Tidak ada jalan lain selain bertahan sekuat tenaga. Ia tidak ingin memperburuk keadaan, tapi ia juga tidak bisa hanya diam. Tanpa peringatan lebih lanjut, salah satu dari mereka langsung melancarkan pukulan ke arah Paris. Pukulan itu mengenai bahunya, membuat Paris sedikit terhuyung mundur. Keempatnya bergerak bersama, mengelilingi Paris, dan menyerangnya secara bersamaan. Paris berusaha menghindar, namun jumlah lawan yang lebih banyak membuatnya kesulitan. Sebuah tendangan mengenai perutnya, membuatnya terjatuh ke tanah. Yanti, yang melihat semua kejadian ini dengan cemas, berteriak, namun ia tidak bisa berbuat banyak. Ia merasa ketakutan dan khawatir akan keselamatan suaminya. Joko, yang semakin kesal melihat Paris berusaha bertahan, tiba-tiba mengambil langkah lebih jauh. Dengan sebuah tendangan keras, ia menghantam motor Paris, yang membuat sepeda motor itu terjatuh ke sisi jalan dengan keras. Yanti, yang masih berada di atas jok motor, tidak bisa menghindari kejatuhan tersebut. Tanpa sempat bersiap, tubuhnya terguling beberapa kali di atas tanah berbatu dan berlumpur, memaksanya menahan rasa sakit yang begitu hebat. "Yanti!" teriak Paris, suara panik dan cemas langsung terdengar di tenggorokannya saat melihat istrinya terjatuh. Sementara itu, Joko dan teman-temannya hanya tertawa mengejek, merasa puas dengan kekacauan yang telah mereka buat. Yanti merintih kesakitan, memegangi perutnya yang sudah mulai membesar. Meskipun ia merasa sangat kesakitan, ia berusaha untuk bangkit,
tidak ingin menunjukkan kelemahan di hadapan orang-orang tersebut. Namun, tubuhnya terasa berat dan pusing. Dengan susah payah, ia mencoba berdiri, namun masih goyah akibat rasa sakit yang menyebar di tubuhnya. Paris, yang melihat istrinya dalam keadaan terjatuh dan terluka, langsung bergegas mendekatinya. Beberapa warga petani yang sedang melintas di jalan melihat perkelahian itu dan segera mendekat untuk melerai. Mereka berusaha menenangkan situasi dan meminta Joko serta teman-temannya untuk berhenti. Warga sekitar tidak ingin keributan semakin besar, apalagi melibatkan Paris yang tampak jelas terluka dan Yanti yang sedang hamil. Joko, meskipun marah, akhirnya memutuskan untuk mundur. Dengan cepat, ia dan gerombolannya naik ke mobil Pajero mereka, lalu melaju dengan kecepatan tinggi, sambil mengancam, "Kamu tidak akan selamat, dasar monyet," teriak Joko dari dalam mobil. Warga yang melihat kejadian tersebut dengan sigap memberikan saran kepada Paris dan Yanti. "Sebaiknya kalian segera meninggalkan tempat ini, supaya tidak ada kejadian yang lebih buruk. Bawa istri kamu ke rumah sakit terdekat, biar aman," kata salah satu warga dengan penuh perhatian. Paris mengangguk, merasa khawatir akan kondisi Yanti yang semakin lemah. "Terima kasih banyak atas bantuannya," ucap Paris dengan tulus. Ia segera membantu Yanti untuk duduk dengan hati-hati di motor, lalu mereka berdua meninggalkan tempat itu. Dengan langkah cepat, mereka menuju puskesmas terdekat yang disarankan oleh warga. Selama perjalanan, Paris terus memantau kondisi Yanti, berusaha memberikan rasa nyaman meskipun hatinya masih dipenuhi kekhawatiran. Sesampainya di puskesmas, Yanti segera ditangani oleh para petugas medis. Dokter melakukan pemeriksaan cepat dan memberikan perawatan intensif untuk memastikan keselamatan ibu dan bayi. Namun, setelah beberapa saat, dokter memberikan kabar yang sangat memilukan. "Kami sudah berusaha sebaik mungkin," kata dokter dengan nada berat, tetapi ketuban pecah akibat jatuh tadi menyebabkan lepasnya plasenta. Ini mengakibatkan suplai oksigen terputus, dan bayi tidak dapat diselamatkan. Kata-kata itu bagaikan petir di siang bolong bagi Paris dan Yanti. Mereka terdiam, tak bisa berkata-kata, hanya saling memandang dengan air mata yang tak bisa ditahan. Bayi yang mereka nantikan dengan penuh harapan, yang sudah 8 bulan dalam kandungan Yanti, akhirnya meninggal di dalam perut. Kabar duka itu segera tersebar ke seluruh kampung. Keluarga dan tetangga yang mendengar langsung datang untuk memberikan dukungan. Namun kesedihan tetap meliputi rumah mereka. Paris dan Yanti, yang baru saja menghadap dunia baru sebagai calon orang tua, kini harus menghadapi kehilangan yang begitu besar dan menyakitkan. Sementara Yanti dirawat di rumah sakit, Paris merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk menuntut keadilan atas peristiwa yang menimpa keluarganya. Dengan langkah berat, ia menuju kantor polisi di desa itu untuk melaporkan kejadian tersebut. Namun, setibanya di kantor polisi, Paris merasa kecewa dengan reaksi yang diterimanya. Polisi yang bertugas di sana menanggapinya dengan sikap santai dan seolah tidak serius. Meskipun mereka tahu Paris adalah anggota TNI yang sedang cuti, mereka hanya menganggap kejadian itu sebagai kecelakaan biasa, tanpa melihat adanya unsur sengaja atau kelalaian yang bisa dipertanggungjawabkan. Seolah-olah hal itu bukan masalah besar. Paris merasa marah dan kecewa. Ia tahu bahwa tragedi ini lebih dari sekadar kecelakaan, dan ia pantas mendapat keadilan. Namun, dengan perasaan yang berat, ia akhirnya meninggalkan kantor polisi tanpa mendapat solusi apapun. Joko Mulyono sudah lama menjadi momok di kampung itu. Dengan tubuh hitam bertato kurus ceking, ia mungkin tampak lemah, tetapi kecerdasannya yang licik membuatnya ditakuti. Ia adalah kepala preman yang memimpin puluhan anak buah, membentuk kelompok yang dikenal sebagai ninja sawit. Keahlian mereka adalah mencuri hasil panen kelapa sawit dari perkebunan besar maupun milik masyarakat kecil. Joko menjalankan aksinya dengan sangat terorganisir, dan kekuasaannya tidak lepas dari kelicikannya dalam menyuap aparat polisi setempat. Para polisi yang seharusnya melindungi masyarakat justru menjadi pendukung Joko,
menerima jatah dari hasil kejahatan kelompok itu. Dengan backing ini, Joko dan gerombolannya bisa beroperasi tanpa hambatan, bahkan berani mengancam siapa saja yang mencoba melawan mereka. Masyarakat yang menjadi korban hanya bisa pasrah. Mereka tahu bahwa melapor ke polisi hanya akan sia-sia, karena para aparat itu sudah berada di pihak Joko. Dengan kelicikannya, Joko tidak hanya mengatur anak buahnya untuk mencuri, tetapi juga memastikan semua jejak kejahatan mereka tertutup rapat, membuatnya sulit disentuh hukum. Setelah Paris dan Yanti selesai menguburkan bayi pertama mereka yang meninggal karena lahir prematur, Paris masih tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Namun, di balik rasa kehilangan itu, amarah dan dendam perlahan mulai menyala dalam dirinya. Ia merasa bahwa apa yang terjadi pada keluarganya bukan sekadar musibah, melainkan akibat langsung dari kesewenang-wenangan Joko Mulyono serta gerombolannya. Paris, sebagai prajurit TNI, merasa tanggung jawab untuk melindungi yang lemah dan menegakkan keadilan. Ia tidak bisa membiarkan Joko dan kelompoknya terus merajalela, karena kejahatan mereka telah menghancurkan kehidupan masyarakat. Dendamnya bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk warga yang hidup dalam ketakutan. Dengan tekad yang membara, Paris merancang strategi matang untuk menghadapi Joko dan kelompok preman. Ia tahu Joko memiliki banyak anak buah dan dukungan dari aparat setempat, sehingga tindakan terburu-buru bisa berbahaya. Bagi Paris, ini bukan sekadar balas dendam, melainkan untuk mengembalikan rasa aman dan keadilan yang telah dirampas oleh Joko dan gerombolannya. Paris mulai mengumpulkan informasi dengan hati-hati, menyadari bahwa untuk mengalahkan kelompok Joko Mulyono, ia harus tahu segala aktivitas mereka. Meski hatinya penuh duka, Paris mendekati para petani dan penduduk setempat untuk menggali fakta tentang pencurian sawit yang sering terjadi. Awalnya, mereka enggan berbicara karena takut akan ancaman Joko. Namun Paris berhasil meyakinkan mereka bahwa tujuannya adalah untuk membantu, bukan membahayakan. Para petani akhirnya membuka mulut, mengungkapkan kebenaran tentang kejahatan yang telah berlangsung. Salah satu petani tua dengan nada putus asa mengatakan, mereka menggunakan sepeda motor untuk masuk ke dalam ladang dan membawa mobil pick-up besar untuk mengambil hasil panen kami di malam hari atau bahkan siang hari tanpa takut. Penduduk juga menceritakan bahwa mereka sudah beberapa kali melaporkan kejadian ini ke polisi, tetapi tidak pernah ada tindakan apapun. Dari cerita-cerita ini, Paris mendapatkan gambaran lebih jelas tentang bagaimana Joko dan gerombolannya beroperasi. Mereka tidak hanya mencuri sawit, tetapi juga menggunakan intimidasi untuk memastikan penduduk tetap diam. Beberapa petani bahkan mengaku kehilangan keberanian untuk memanen sawit mereka sendiri, karena takut berurusan dengan kelompok preman itu. Mendengar semua ini, amarah Paris semakin membara. Ia tidak hanya melihat Joko sebagai biang keladi dari tragedi yang menimpa keluarganya, tetapi juga sebagai ancaman besar bagi kehidupan masyarakat. Paris bertekad bahwa Joko Mulyono dan gerombolannya harus dihentikan, meskipun itu berarti ia harus menghadapi risiko besar dan melawan kekuatan korup yang sudah mengakar di desa itu. Setelah beberapa hari dirawat di puskesmas, Yanti akhirnya diperbolehkan pulang. Kondisinya masih lemah, dan Paris merawatnya dengan penuh perhatian. Meski hatinya diliputi duka, ia berusaha menutupi amarahnya di depan istrinya. Malam itu, Paris berpamitan untuk keluar rumah. Yanti, yang tahu suaminya menyimpan dendam terhadap Joko dan gerombolannya, mencoba menahannya. "Aku tahu apa yang ada di pikiranmu," ujar Yanti dengan suara pelan namun penuh kekhawatiran. "Tolong, jangan bertindak gegabah. Aku tidak mau kehilangan kamu juga." Paris menggenggam tangan istrinya dan mencoba menenangkannya. "Aku hanya keluar sebentar, tidak akan terjadi apa-apa," katanya sambil tersenyum kecil, berusaha menyembunyikan niat sebenarnya. Namun, di dalam hatinya, tekad Paris sudah bulat. Ia tidak bisa hanya diam melihat ketidakadilan terus terjadi, baik terhadap keluarganya maupun masyarakat desa. Paris mengenakan jaket hitamnya dan melangkah keluar ke dalam gelap malam. Paris tahu malam ini ia harus mulai menjalankan rencananya,
untuk menuntaskan apa yang dimulai oleh Joko Mulyono. Di sudut lain desa, Joko Mulyono sedang duduk santai di sebuah gubuk kecil di pinggir rumahnya yang besar, ditemani oleh beberapa botol minuman keras. Dengan penuh percaya diri, ia memberikan instruksi kepada anak buahnya untuk melaksanakan aksi mereka malam itu. "Kalian tahu tugas kalian. Ambil sawit sebanyak mungkin sebelum pemiliknya keburu datang," ucap Joko sambil menunjuk ke arah perkebunan yang gelap. "Kalian, bertiga, bawa motor seperti biasa. Jangan lupa, kalau ada yang melihat, kasih mereka pelajaran biar tidak berani ngomong ke siapa-siapa." Anak buahnya, yang sudah terbiasa dengan perintah ini, mengangguk sambil memeriksa perlengkapan mereka, keranjang besar untuk sawit, celurit untuk berjaga-jaga, dan sepeda motor yang mesinnya sudah dimodifikasi agar tidak berisik. Satu orang lagi, yang bertugas sebagai sopir mobil pick-up, menunggu di titik pertemuan yang sudah ditentukan, siap untuk mengangkut sawit hasil curian. "Kita harus cepat malam ini," kata salah satu anak buah Joko sambil menyalakan motornya. "Kalau terlalu lama, bisa-bisa patroli kebun datang." "Patroli? Hah? Mereka tidak pernah berani sama kita. Semua sudah kita kendalikan," Joko menyahut sambil tertawa. "Lakukan saja kerja kalian. Aku tunggu hasilnya di sini." Ketiga anak buahnya segera meluncur ke dalam gelapnya perkebunan sawit. Motor mereka melaju pelan melewati jalan setapak yang becek. Suara mesin nyaris tak terdengar di antara rintik hujan yang mulai turun. Sementara itu, sopir mobil pick-up menunggu di pinggir jalan raya kecil yang menghubungkan desa dengan perkebunan. Matanya sesekali menatap ke arah telepon genggamnya, menunggu kabar dari tim pencuri. Joko Mulyono duduk santai, merasa yakin bahwa malam ini hanya akan menjadi malam biasa seperti sebelumnya. Satu lagi aksi pencurian sukses yang menambah pundi-pundi kekayaannya. Namun, tanpa sepengetahuannya, Paris telah memulai langkah untuk membalas semua yang telah dilakukan oleh Joko dan gengnya. Paris telah menyusun rencana dengan matang. Setelah beberapa hari mengamati pola pergerakan Joko dan anak buahnya, ia memilih lokasi strategis di jalan setapak perkebunan sawit yang sering mereka lewati. Jalan itu sempit, dikelilingi pohon-pohon sawit tinggi, dengan tanah yang licin akibat hujan sore tadi. Di antara dua batang pohon sawit besar, Paris memasang tali nilon kuat yang dia bawa. Ia mengikatnya erat melintang di ketinggian dada seorang pengendara motor, menyamarkannya dengan dedaunan kering agar sulit terlihat dalam gelap. Setelah memastikan jebakan siap, ia menunggu di balik semak-semak. Suara motor mulai terdengar di kejauhan. Lampu depan motor pertama menembus kegelapan, diikuti dua motor lainnya. Ketiganya bergerak pelan. Di belakang mereka, karung-karung besar untuk memuat buah sawit tergantung di sisi motor. Ketika motor pertama mendekati jebakan, Paris menggenggam erat tali pemicu yang terhubung ke jerat. Begitu roda depan motor melewati titik yang dia tandai, Paris menarik tali dengan cepat. Tali nilon yang melintang menegang dan langsung menjerat leher pengendara pertama, menghentikan motornya secara tiba-tiba. Pengendara itu terjatuh keras ke tanah, tubuhnya terguling-guling di jalan berlumpur. "Ada apa?" teriak salah satu preman di belakang, menghentikan motornya mendadak. Namun, sebelum ia sempat menyadari apa yang terjadi, Paris keluar dari persembunyian, menyergapnya dengan tendangan keras ke perut yang membuat preman itu tersungkur ke tanah. Pengendara ketiga berusaha kabur, tetapi Paris lebih gesit. Ia melemparkan kayu panjang yang dia siapkan, mengenai roda belakang motor dan membuat pengendara terakhir kehilangan keseimbangan. Motor terguling, dan preman itu terjatuh dengan keras, karung sawit yang ia bawa terlempar ke samping. Dalam waktu singkat, ketiga preman itu tergeletak di tanah, terkejut dan kesakitan. Paris berdiri dengan tegas di tengah jalan, tatapan matanya penuh amarah. Ketiga preman itu bangkit dengan sisa tenaga mereka, dua di antaranya yang terjerat tali masih memegangi leher mereka, tetapi tetap mengeluarkan celurit dari pinggang, mengayunkan senjata itu dengan niat menyerang. Salah satu preman berteriak dengan marah sambil menyerbu ke arah Paris. Namun, Paris,
yang sudah terlatih sebagai anggota TNI, dengan tenang menghadapi mereka. Ketika preman pertama mengayunkan celuritnya, Paris menghindar dengan langkah gesit ke samping, menangkap pergelangan tangan preman itu, dan memutar lengannya dengan kuat hingga terdengar suara tulang yang patah. Preman itu menjerit kesakitan dan terjatuh ke tanah. Dua preman lainnya menyerang bersamaan, tetapi Paris lebih sigap. Dengan satu tendangan keras ke perut salah satu preman, ia membuat lawannya terdorong mundur beberapa meter, terhuyung dan terjatuh ke lumpur. Preman terakhir mencoba menusukkan celuritnya, tetapi Paris menangkis dengan lengan bawahnya yang dilatih keras, memutar tubuhnya, dan menghantamkan siku ke wajah preman itu. Suara tulang hidung yang patah terdengar, dan preman itu langsung tumbang. Paris memungut salah satu celurit yang terjatuh dan memandang tajam ke arah mereka. Dua preman mencoba bangkit dari tanah, meski tubuh mereka bergetar akibat rasa sakit dan ketakutan. Paris, dengan wajah dingin tanpa belas kasih, hanya berdiri menunggu langkah mereka, seperti seorang algojo yang siap menjalankan hukuman. Salah satu preman, dengan darah mengalir dari luka di leher akibat jeratan tali, meraung sambil mengayunkan celuritnya ke arah Paris. Tapi serangannya meleset. Dalam satu gerakan cepat, Paris menangkap pergelangan tangannya, memutarnya hingga terdengar suara tulang patah yang memekakkan telinga. Preman itu berteriak kesakitan, tetapi Paris tidak berhenti. Ia menarik kepala preman itu dan menghantamkan siku keras ke lehernya dengan brutal. Suara tulang yang remuk terdengar jelas di tengah sunyi malam, dan tubuh preman itu langsung terkulai lemas ke tanah, tidak lagi bergerak. Preman kedua, yang masih memegangi perutnya, menggertakkan giginya, mencoba bangkit dengan sisa tenaganya. Ia melompat menyerang, tetapi Paris sudah mengantisipasinya. Dengan satu tendangan ke dada, Paris membuat preman itu terhempas ke tanah. Meringkuk kesakitan sambil terbatuk-batuk, darah mulai mengalir dari mulutnya. Paris berjalan mendekat, suaranya rendah tetapi mematikan. "Kau salah memilih musuh," ujarnya dingin. Ia menginjak tangan preman itu dengan keras, membuat celuritnya terlepas dari genggaman. Preman itu menjerit, tetapi Paris tidak berhenti. Dengan gerakan penuh amarah, ia mengangkat celurit yang terjatuh dan menancapkannya ke dada preman tersebut dengan tenaga penuh. Jeritan kesakitan memenuhi udara malam, tetapi hanya sesaat. Paris menarik celuritnya perlahan, darah menetes deras ke tanah. Preman itu kejang-kejang sebelum akhirnya terdiam, matanya terbuka lebar tanpa nyawa. Preman ketiga, yang terluka parah, mencoba untuk bangkit meski dengan tubuh yang gemetar dan luka yang semakin mengalirkan darah. Ia melihat dua rekannya yang sudah terkapar tak bernyawa di tanah. Rasa takut semakin menghantuinya, namun naluri untuk bertahan hidup mendorongnya untuk melarikan diri. Dengan susah payah, ia merangkak mundur, berusaha untuk berdiri meskipun tubuhnya sudah hampir ambruk. Paris hanya memandanginya dengan mata dingin, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dalam hening malam, suara langkah kaki preman itu semakin menjauh, berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri ke dalam kegelapan. Di dalam mobil pick-up, seorang preman yang duduk santai di kursi pengemudi, dengan wajah tak terbebani, sedang asyik bermain ponsel, tampak tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar. Namun, suasana itu berubah seketika. Pintu mobil terbuka dengan suara berderit, dan preman ketiga yang terluka masuk dengan terburu-buru. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar, dan darah mengalir dari luka-lukanya. Ia hampir terjatuh, namun berhasil berdiri dengan susah payah, menatap temannya dengan mata yang penuh ketakutan. "Kita harus kabur." Preman di kursi pengemudi langsung terkejut, melemparkan ponselnya ke samping dan menatap temannya yang masuk dengan tubuh penuh darah. Tanpa menunggu lebih lama, pengemudi segera menyalakan mesin dan menjejakkan gas, memacu mobil pick-up itu ke arah yang semakin jauh. Mereka tahu, apa yang mereka hadapi bukanlah hal biasa. Pagi itu, suasana desa yang biasanya tenang tiba-tiba terguncang. Beberapa warga yang sedang beraktivitas di kebun sawit terkejut melihat dua mayat tergeletak di tanah.
Tubuh mereka sudah kaku dan berlumuran darah. Kedua mayat tersebut mengenakan pakaian yang dikenali sebagai anggota kelompok preman yang sering meresahkan desa. Tak ada yang berani mendekat lebih jauh, ketakutan melanda mereka. Segera, kabar mengenai penemuan mayat itu tersebar ke seluruh desa. Polisi desa yang tak lama kemudian tiba di lokasi kejadian langsung mulai melakukan penyelidikan. Beberapa petugas memeriksa tubuh korban dengan hati-hati, berusaha memahami keadaan dan mencari petunjuk yang bisa menjelaskan peristiwa ini. Di sekitar lokasi, terdapat jejak-jejak yang mencurigakan, serta beberapa benda yang tampaknya tertinggal oleh pelaku. "Ini bukan pembunuhan biasa," ujar salah seorang polisi, sambil menatap mayat dengan ekspresi serius. "Dilihat dari cara mereka diperlakukan, ini seperti pesan yang ingin disampaikan." Polisi desa mulai menyelidiki, namun mereka menyadari ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Joko Mulyono, yang dikenal sebagai kepala preman di desa itu, mendengar laporan dari salah satu anak buahnya yang selamat. Ciri-ciri pelaku yang disebutkan, seorang pria yang tampak seperti anggota TNI, langsung memicu ingatannya. Joko teringat jelas peristiwa beberapa hari sebelumnya ketika dirinya dan anak buahnya berhadapan dengan seorang pria yang tenang namun berbahaya. Seorang pria yang dipukuli dan dikeroyok di pinggir jalan, yang setelah kejadian itu sepertinya menghilang begitu saja. Kemarahannya tak terbendung, Joko dengan amarah yang semakin meluap. "Kalian semua benar-benar bodoh. Kenapa tidak bisa menangani orang itu?" Anggota preman yang terluka menceritakan lebih lanjut tentang serangan yang brutal. Bagaimana tubuh mereka dihancurkan begitu cepat dan kejam. Joko menatap anak buahnya yang lain dengan kebencian mendalam. Ia tahu bahwa musuh yang baru mereka hadapi ini jauh lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Paris, yang selama ini hanya terlihat seperti orang biasa, ternyata menyimpan kekuatan luar biasa yang bisa mengancam kedudukannya. Dengan penuh kelicikan, Joko Mulyono memanfaatkan koneksinya yang sudah lama ia bangun dengan aparat desa. Ia tahu betul bagaimana memanipulasi keadaan untuk menguntungkan dirinya. "Halo Pak, saya punya informasi penting. Saya yakin pelaku dari pembunuhan dua preman adalah seorang anggota TNI yang sedang cuti, Paris namanya. Saya sudah mendapat laporan yang jelas dari anak buah saya yang selamat," ujar Joko dengan nada penuh percaya diri. Kepala polisi di seberang telepon tampak ragu sejenak. Namun Joko yang sudah terbiasa memberikan suap untuk menjaga kedudukannya, segera menambahkan, "Kita tak bisa membiarkan ini terjadi begitu saja. Jika Paris dibiarkan bebas, kita semua akan berada dalam bahaya. Saran saya, segera periksa dan tangkap dia." Mendengar desakan tersebut, kepala polisi itu pun akhirnya setuju. "Baik, saya akan segera mengirimkan tim dan kami akan memastikan dia ditangkap." Joko menutup telepon dengan senyuman licik. Rencananya sudah berjalan sesuai yang ia harapkan. Paris yang tengah berada di rumah mertuanya terkejut saat polisi datang menggeledah rumah dan menangkapnya. Mereka menyebutkan bahwa ia terlibat dalam pembunuhan dua preman yang ditemukan tewas di kebun sawit. Tanpa banyak perlawanan, Paris dibawa ke kantor polisi desa dengan penjagaan ketat. Setibanya di sana, ia dimasukkan ke dalam sel kecil yang gelap dan lembab. Di ruang tahanan yang sempit itu, Paris duduk termenung, memikirkan semua yang telah terjadi. Ia tahu bahwa dirinya kini berada dalam situasi yang sulit, terjebak dalam permainan licik Joko dan aparat yang sudah dibeli oleh preman tersebut. Di pondoknya, Joko memerintahkan anak buahnya untuk segera melaksanakan rencananya yang lebih kejam. Ia ingin membuat Paris merasakan penderitaan yang lebih dalam. Joko tahu bahwa dengan menculik Yanti, istrinya Paris, ia bisa menghancurkan semangat Paris yang kini terkurung di dalam sel. Gerombolan preman itu bergerak dengan cepat dan terorganisir, memanfaatkan malam yang gelap sebagai perlindungan. Mereka mengincar rumah orang tua Yanti, tempat di mana Yanti tinggal. Begitu sampai di depan rumah, mereka dengan diam-diam menyusup ke area sekitar, memastikan tidak ada orang yang melihat mereka.
Salah satu dari preman tersebut membawa alat untuk mencongkel pintu, dengan cermat membuka akses ke dalam rumah. Tanpa ada suara atau peringatan, pintu terbuka dengan mudah. Gerombolan preman langsung masuk ke dalam rumah dan mendekati kamar tempat Yanti sedang tidur. Orang tua Yanti yang terjaga, terkejut dan panik, berusaha melawan, tetapi mereka langsung disekap. Salah satu dari preman menempelkan kain ke mulut mereka dan mengancam agar tidak berteriak atau melawan. Yanti, yang terbangun mendengar suara gaduh, berusaha lari, namun sudah terlambat. Dengan cepat, para preman menangkapnya dan mengikat tangannya. Yanti mencoba berteriak, tetapi suaranya terbungkam oleh ancaman dan kekuatan. Dalam sekejap, Yanti dibawa keluar rumah, menuju mobil yang sudah menunggu di luar. Orang tua Yanti yang terikat dan ketakutan hanya bisa memandang saat anak perempuan mereka dibawa pergi. Mereka tidak berdaya, tidak bisa melakukan apa-apa selain berharap agar anak mereka selamat. Di luar, malam semakin larut, dan gerombolan preman itu segera melarikan diri dengan Yanti yang terikat di dalam mobil. Yanti dibawa ke markas Djoko Mulyono dengan mobil yang melaju cepat melewati jalan-jalan gelap di luar desa. Di dalam mobil, Yanti merasa tercekik ketakutan, tak bisa berbuat apa-apa selain merasakan ketegangan di seluruh tubuhnya. Sesampainya di markas Djoko yang terletak di pinggir desa, suasana sunyi dan menyeramkan menyambut kedatangannya. Tempat itu tersembunyi, jauh dari perhatian orang lain. Markas itu dipenuhi dengan aura ketakutan dan kekuasaan, tempat di mana para preman merasa bebas menjalankan bisnis kotor mereka. Sementara itu, Yanti yang terkunci dalam kamar kecil itu tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa, berharap suaminya akan datang menyelamatkannya sebelum semuanya terlambat. Malam itu, setelah para preman berhasil membawa Yanti, orang tua Yanti yang ketakutan mulai berteriak meminta tolong. Suaranya pecah dalam kegelapan malam. Teriakan mereka segera menarik perhatian tetangga sekitar. Beberapa dari mereka yang mendengar langsung berlari menuju rumah orang tua Yanti, berusaha untuk membantu dan melihat apa yang sedang terjadi. Ketika para tetangga tiba, mereka segera menyelamatkan orang tua Yanti yang terlihat lemas, tetapi beruntung tidak mengalami cedera yang berarti. Para tetangga segera melaporkan kejadian itu ke kantor polisi tempat Paris ditahan. Saat para tetangga tiba di kantor polisi dan melaporkan penculikan Yanti, polisi tampak santai dan tidak terlalu peduli. Mereka mendengarkan dengan acuh tak acuh cerita para tetangga yang baru saja berhasil menyelamatkan orang tua Yanti dari ancaman para preman. Sikap mereka yang kurang responsif membuat para warga semakin frustrasi, karena situasi semakin darurat dan Yanti masih dalam bahaya. Meskipun sudah mencoba menjelaskan dengan jelas, polisi tampaknya tidak memberikan perhatian yang cukup serius terhadap laporan tersebut. Paris yang berada di dalam sel mendengar keributan dari luar. Dari dalam penjara kecilnya, ia mendengarkan setiap detail laporan yang diterima polisi. Hatinya seketika terkejut dan cemas. Informasi itu mengguncang pikirannya. Istrinya, Yanti, telah diculik oleh para preman yang tak lain adalah kaki tangan dari Djoko Mulyono, musuh bebuyutannya yang kini menjadi ancaman terbesar bagi hidupnya. Rasa panik semakin menguasai dirinya, namun tekadnya sudah bulat. Ia harus segera menyelamatkan Yanti, apapun yang terjadi. Dengan keteguhan hati, Paris mulai mencari cara untuk keluar dari sel. Paris mulai berpikir cepat. Matanya berkeliling, mencari celah yang bisa dimanfaatkan. Dia memeriksa celah-celah di sekitar selnya. Dinding sel terlihat kokoh, namun di salah satu sudut, ada sebuah kawat lubang angin yang longgar, terlepas sedikit dari dinding. Ia tahu bahwa kawat itu bisa berfungsi untuk membuka pintu sel jika ia berhasil menggunakannya dengan cermat. Dengan hati-hati, ia meraba kawat yang terlepas, menggenggamnya, dan perlahan menariknya untuk meluruskan kawat agar bisa digunakan. Setelah beberapa menit yang terasa sangat lama, kawat itu berhasil terbuka. Sekarang ia memiliki alat untuk melawan pintu sel yang terkunci. Tanpa menunggu lebih lama,
Paris menggunakan kawat itu untuk mencongkel kunci di pintu sel. Ia menarik dan menggoyang-goyangkan kawat dengan hati-hati, memastikan tidak menimbulkan suara yang bisa menarik perhatian para penjaga. Akhirnya, setelah beberapa usaha, Paris mendengar suara klik yang menandakan pintu sel telah terbuka. Dengan ketenangan yang luar biasa, Paris bergerak cepat keluar dari pintu sel. Dalam sekejap, ia mendekati dua petugas yang sedang lengah. Tanpa suara, ia langsung menyerang. Petugas pertama yang berada di depan tak sempat bereaksi. Ia terjatuh ke tanah dengan cepat setelah dipukul tepat di bagian belakang kepala. Petugas kedua yang berada di sampingnya berusaha berteriak. Namun dengan gerakan yang terlatih, Paris menekan tubuh petugas tersebut ke lantai, melumpuhkan perlawanan dengan mudah. Keduanya terjatuh tak berdaya, tak mampu melawan lagi. Paris kemudian bergerak cepat menuju meja penjaga. Di dalam laci meja, ia melihat senjata api dan sekotak peluru. Tanpa ragu, ia mengambil senjata itu, memasukkan peluru dengan cekatan, dan menaruhnya di pinggangnya. Setelah itu, Paris menemui warga yang baru saja melaporkan penculikan Yanti. Paris menganggukkan kepala, memberikan isyarat bahwa ia akan pergi ke markas Joko. Warga itu, meskipun awalnya terkejut, akhirnya setuju dan mengarahkan motor ke arah yang diminta. Dengan secepat mungkin, mereka melaju, menyusuri jalanan yang gelap malam itu, menuju markas Joko Mulyono. Sementara itu, di kamar pengap yang hanya diterangi lampu temaram, Yanti duduk di sudut ruangan dengan tubuh gemetar, mencoba mencari cara untuk melarikan diri. Tiba-tiba, pintu kayu yang terkunci mendadak terbuka, dan Joko, dalam keadaan mabuk, melangkah masuk dengan langkah goyah tetapi penuh niat jahat. Bau alkohol yang menyengat memenuhi ruangan, membuat udara semakin menyesakkan. "Sudah lama aku menunggu saat ini," kata Joko dengan suara serak, sambil menyeringai penuh nafsu. Matanya yang merah menyala memandangi Yanti seperti seekor pemangsa yang telah mengepung mangsanya. Yanti bangkit dengan keberanian yang tersisa, mundur hingga punggungnya menyentuh dinding. Joko mendekat, tertawa dengan suara yang mengerikan. "Kau pikir bisa melawan aku? Hah? Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang," katanya sambil meraih lengan Yanti dengan kasar. Namun, Yanti melawan dengan sekuat tenaga. Ia menendang Joko di bagian selengkangannya, membuat Joko kesakitan. Dengan cepat, Yanti meraih benda apapun yang ada di dekatnya. Sebuah pecahan kayu dari bingkai jendela yang rusak, dan mengarahkan ujungnya ke arah Joko. Joko yang terhuyung-huyung karena mabuk berhasil menangkap tangan Yanti, memutar lengannya hingga ia menjerit kesakitan. "Kau tak bisa melawan aku, perempuan lemah," katanya dengan suara penuh kemenangan. Yanti berteriak sekuat tenaga, tetapi suara itu hanya menggema di ruangan tanpa harapan. Joko mendorong Yanti jatuh ke lantai, dan menindih tubuhnya sambil tertawa dengan suara iblis. Dengan sisa tenaganya, Yanti meronta, mencakar wajah Joko, meninggalkan goresan panjang di pipinya. Namun, Joko hanya tertawa lebih keras, semakin tersulut oleh perlawanan Yanti. Joko mengeluarkan pisau tajam dari balik jaketnya, mengarahkan ujungnya ke leher Yanti dengan senyum penuh kebencian. "Jangan coba-coba melawan," katanya dengan suara rendah dan mengancam. Yanti terdiam, tubuhnya kaku, takut pisau itu bisa menembus kulitnya jika dia membuat gerakan yang salah. Joko menambah tekanan, mendekatkan pisau itu lebih jauh ke lehernya, dan menatap Yanti dengan tatapan penuh ancaman. "Jangan melawan, aku tak segan-segan membunuhmu." Joko seperti hewan buas meruda paksa Yanti dengan brutal. Di tengah jeritan dan tawa mengerikan itu, Yanti menutup mata, berharap keajaiban akan datang. Di tengah momen yang paling kritis bagi Yanti, suara menggelegar dari luar rumah memecah keheningan malam. "Joko, keluar kau! Lepaskan istriku sekarang juga!" teriak Paris dengan suara penuh kemarahan. Suara itu bagaikan petir di telinga Joko yang sedang dalam kondisi merudapsa Yanti. Joko berhenti menekan, wajahnya langsung berubah dari penuh nafsu menjadi panik. "Apa?
Paris, gumamnya dengan nada tidak percaya. Dengan cepat, ia mengancingkan resleting celananya yang terbuka dan melangkah tergesa-gesa keluar dari kamar, meninggalkan Yanti yang masih terengah-engah di lantai. Di luar, anggota preman yang berjaga juga dikejutkan oleh teriakan Paris. Mereka melihat sosok Paris berdiri di halaman, memegang senjata api yang baru saja dirampas dari kantor polisi. Matanya menyala dengan amarah yang tidak bisa ditahan. "Apa yang kau lakukan di sini? Berani sekali kau datang ke markasku," teriak Joko, muncul di depan anak buahnya, mencoba menutupi rasa takutnya dengan kesombongan. Ia menunjuk Paris dengan kasar. "Kalian, habisi dia sekarang juga," perintah Joko kepada anak buahnya. Para preman, meski tubuh mereka terhuyung-huyung karena mabuk, tetap maju dengan senjata tajam terangkat tinggi. Mereka mengepung Paris, membentuk lingkaran yang semakin menyempit. Dengan suara lantang yang bergema, Paris memperingatkan mereka. "Dengar baik-baik, aku tidak ingin menumpahkan darah lebih banyak lagi. Buang senjata kalian sekarang dan menyerah." 5 preman mabuk yang kehilangan akal sehat menyerbu Paris secara bersamaan, bergerombol seperti kawanan serigala yang kelaparan. Mata mereka dipenuhi amarah, tetapi langkah mereka tak stabil karena pengaruh alkohol. Preman pertama berlari ke depan, mengayunkan celuritnya ke arah kepala Paris. Dengan gerakan gesit, Paris menghindar ke samping dan menarik pelatuknya. Peluru melesat ke arah kaki preman itu, membuatnya terjatuh sambil menjerit kesakitan. Preman lainnya semakin beringas melihat teman mereka roboh. Mereka menyerang serentak, mencoba mengepung Paris. Paris bergerak cepat, menghindari serangan-serangan liar mereka sambil membidik dengan presisi. 2 lagi preman terjatuh, peluru menghantam paha mereka, membuat mereka tak berdaya. "Berhenti sekarang, atau kalian akan bernasib sama," seru Paris lagi, namun tidak ada yang mundur. Sisa 2 preman mabuk melanjutkan serangan, satu di antaranya menyerang dari depan sementara yang lain mencoba memutar ke belakang Paris. Dengan refleks tajam, Paris memutar tubuhnya, menembak ke arah lengan salah satu preman yang mencoba menyerang dari belakang. Preman itu langsung ambruk dengan teriakan kesakitan. Hanya tersisa 1 preman yang mulai sadar dari mabuknya. Wajahnya berubah pucat, dan celurit di tangannya gemetar. "Ampun, jangan tembak aku." Preman itu langsung melempar celuritnya dan lari terpincang-pincang, meninggalkan teman-temannya yang tergeletak tak berdaya di tanah. Paris berdiri di tengah-tengah mereka, melihat tubuh-tubuh yang lumpuh dan darah yang mengotori tanah. Ia menghela napas, lalu memandang ke arah pintu markas yang masih terbuka. Langkah berikutnya sudah jelas. Paris harus menghadapi Joko. Joko yang melihat anak buahnya tergeletak tak berdaya di halaman, dengan panik berlari kembali ke dalam rumah. Ia masuk ke kamar tempat Yanti disekap, menariknya dengan kasar, dan menempatkan pisau tajam di lehernya. Yanti meringis ketakutan, namun tatapan matanya tetap penuh keberanian. Dengan napas terengah-engah, Joko menyeret Yanti keluar rumah sambil menjadikannya tameng. Begitu tiba di hadapan Paris yang masih memegang pistolnya, Joko berteriak dengan suara gemetar namun penuh amarah. "Buang senjatamu sekarang, atau aku akan menyembelih istrimu di depan matamu," teriak Joko. Pisaunya semakin menekan leher Yanti, meninggalkan goresan kecil yang mulai mengeluarkan darah. Paris, yang sudah memperkirakan langkah ini, menatap Joko dengan dingin. Ia mengangkat kedua tangannya perlahan, pistolnya masih dalam genggaman. "Lepaskan Yanti. Aku tidak ingin ada lagi yang terluka malam ini," ucapnya tenang, meskipun matanya terus mengawasi setiap gerakan Joko. "Diam. Buang senjatamu ke tanah," balas Joko dengan suara gemetar. Darah Yanti mulai menetes dari goresan kecil di lehernya, tetapi ia tetap berusaha untuk tidak panik. Paris tampak berpikir sejenak, lalu dengan hati-hati meletakkan pistolnya ke tanah. Ia melontarkannya ke arah Joko, membuatnya berhenti tepat di dekat kaki lelaki itu. Joko menyeringai puas,
meskipun wajahnya basah oleh keringat. "Bagus, kau tahu bagaimana mengikuti perintah," katanya, sambil menekan sedikit pisaunya ke leher Yanti. Darah mulai menetes perlahan. Yanti gemetar, wajahnya pucat, sementara matanya memohon pada Paris untuk menolongnya. Joko tertawa terbahak, menikmati ketakutan yang terlihat jelas di mata Yanti. "Jangan coba-coba bergerak. Satu langkah saja, dia akan mati di sini." Namun, Paris tak gentar. Hatinya dipenuhi dengan rasa amarah yang mendalam. Ia tahu, ini adalah momen hidup atau mati. Tanpa ragu, Paris berlari menuju Joko. Dengan penuh amarah, Joko menggerakkan pisau yang ia genggam. Dalam satu gerakan putus asa, ia menggoreskan pisau ke leher Yanti yang ada di dekapannya. Yanti terhuyung, darah mengucur deras dari luka di lehernya, membuat tubuhnya perlahan melemah. Joko, yang melihat kesempatan, dengan licik mendorong tubuh Yanti ke arah Paris untuk mengalihkan perhatiannya. Paris terpaksa menangkap tubuh Yanti yang hampir jatuh, sementara Joko berlari tertatih-tatih ke arah mobil Pajero miliknya yang terparkir di dekat markas. "Kau akan menyesal selamanya," teriak Joko sambil membuka pintu mobil. Ia menyalakan mesin dengan cepat, bersiap untuk melarikan diri. Paris, yang memeluk Yanti dengan penuh kepanikan, menatap ke arah Joko dengan penuh kemarahan. Yanti, yang lemah dan berusaha bertahan, menggenggam tangan Paris. "Jangan biarkan dia pergi," bisiknya dengan suara pelan, sebelum matanya mulai tertutup. Paris dengan hati yang terbakar amarah dan tekad segera meletakkan Yanti di tanah dengan hati-hati. "Aku akan kembali untukmu," katanya sambil menatap Yanti yang mulai tak sadarkan diri. Paris, yang dipenuhi dengan amarah, meraih pistolnya yang terjatuh di tanah. Dengan napas yang memburu, ia berlari mengejar mobil Joko yang mulai melaju keluar dari halaman markas. Suara mesin Pajero meraung, sementara debu berterbangan di udara. Paris mengangkat pistolnya, mengarahkan tepat ke arah mobil Joko yang semakin menjauh. Paris melepaskan 5 tembakan berturut-turut. Peluru-peluru itu menghantam bagian belakang mobil, memecahkan kaca belakang dan membuat lubang di bodi kendaraan. Namun, Joko, yang panik memegang kendali, tetap berhasil mengarahkan mobilnya ke jalan menuju hutan, mempercepat lajunya meski dengan kendaraan yang mulai oleng akibat tembakan. Paris menoleh ke arah Yanti yang terbaring tak berdaya di tanah. Napasnya tersengal-sengal, sementara darah terus mengalir dari luka di lehernya. Dengan hati yang bergejolak antara mengejar Joko atau menyelamatkan Yanti, Paris merasakan waktu seakan melambat, memaksanya untuk membuat keputusan dalam sekejap. Ia jatuh berlutut di samping istrinya, memeluk tubuh Yanti yang kini terasa dingin. "Yanti, bangun, kumohon jangan tinggalkan aku," bisiknya dengan suara yang penuh luka. Namun, mata Yanti perlahan tertutup sepenuhnya, napasnya yang terakhir telah berlalu. Dengan hati yang remuk, Paris memeluk tubuh Yanti erat-erat, air matanya mengalir tanpa henti. Dunia seolah berhenti berputar di sekitarnya. Ia hanya bisa menatap wajah Yanti yang kini diam selamanya, tanpa bisa melakukan apapun untuk mengubah kenyataan pahit itu. Sementara itu, warga yang sebelumnya mengantarkan Paris ke markas Joko keluar dari tempat persembunyiannya. Ia berlari ke arah Paris dan Yanti dengan ekspresi cemas. Joko masih memeluk Yanti yang telah tiada. Tangannya berlumuran darah dari luka Yanti. "Joko akan membayar ini, aku bersumpah." Warga yang melihat kondisi itu mencoba membantu Paris berdiri. "Kita harus membawa Yanti. Kita tidak bisa membiarkannya di sini. Dan kau harus tenang, Paris, kami akan membantumu." Namun, amarah Paris membara, matanya kembali menatap ke arah jalan hutan tempat Joko kabur. "Aku tidak akan tenang sampai dia mendapatkan balasannya. Ini belum berakhir," ucap Paris dengan suara rendah tapi penuh dendam.
Dengan suara tegas, ia memerintahkan salah satu warga yang bersama mereka, "Laporkan kejadian ini ke aparat desa dan minta bantuan polisi. Beritahu semuanya." Warga yang ditunjuk oleh Paris mengangguk cepat. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia segera mengeluarkan ponselnya dari saku. Jarinya bergerak cepat, menekan nomor aparat desa yang bisa dihubungi. Paris menatap tubuh Yanti yang telah dibawa oleh warga lainnya dengan kesedihan yang mendalam. Ia tahu bahwa waktu tidak berpihak padanya. Dengan pistol yang terselip di pinggangnya, Paris melangkah cepat ke arah motor salah satu anak buah Joko yang terparkir di halaman. Ia menyalakannya dengan cekatan, suara mesin yang menderu memecah kesunyian malam. Tanpa ragu, ia memutar gas dan meluncur dengan kecepatan penuh, meninggalkan debu yang berhamburan di belakangnya. Jalan hutan yang gelap dan berliku tidak menyurutkan tekadnya. Jejak ban yang tertinggal di tanah menjadi petunjuk arah yang tak terbantahkan. Dengan matanya yang tajam, ia mencari setiap tanda keberadaan Joko di tengah lebatnya pepohonan. Tak lama setelah laporan warga diterima, aparat desa dan polisi tiba di lokasi markas Joko. Suara sirene mobil polisi memecah keheningan hari yang menjelang pagi, menandakan bahwa bantuan telah datang. Para aparat bergerak cepat menuju tempat kejadian. Warga menjelaskan apa yang telah terjadi. Mendengar itu, kepala polisi desa segera memberikan perintah. Evakuasi korban luka dan jasad yang ada di sini. Jangan sampai ada yang tertinggal. Warga bersama aparat mulai mengangkat jasad Yanti dengan hati-hati, membungkusnya dengan kain yang tersedia. Sementara itu, para preman yang terluka parah juga dievakuasi ke mobil polisi untuk dibawa ke puskesmas terdekat di bawah pengawalan ketat. Kepala polisi desa segera mengangkat teleponnya dan menghubungi kantor pusat kepolisian kabupaten untuk melaporkan kejadian tersebut. Dengan nada serius, ia menjelaskan situasi yang terjadi. Petugas di kantor pusat segera memahami skala permasalahan ini dan memastikan laporan diteruskan ke markas kesatuan tempat Paris bertugas. Mereka mengirimkan pesan darurat dengan informasi rinci. Tak lama kemudian, markas kesatuan tempat Paris bertugas menerima laporan tersebut. Komandan kesatuan membaca laporan dengan wajah tegang, menyadari bahwa salah satu anggotanya terlibat dalam insiden serius. "Siapkan tim investigasi dan bantuan lapangan," perintahnya kepada stafnya. "Kita harus segera melacak keberadaan Paris dan memastikan situasi ini tidak semakin parah. Koordinasikan dengan polisi desa dan tim pencari di lokasi kejadian." Dalam waktu singkat, tim dari markas kesatuan bergerak menuju lokasi, membawa perlengkapan lengkap untuk membantu pencarian di hutan sekaligus menangani situasi darurat yang terjadi. Perburuan Paris dan Joko kini melibatkan koordinasi lintas satuan, dengan harapan situasi dapat segera dikendalikan tanpa adanya korban tambahan. Sementara itu, Paris terus melaju di tengah hutan yang mulai diterangi sinar matahari pagi. Suara gemuruh motornya menggelegar di jalan setapak berbatu. Dengan penuh kewaspadaan, ia mengikuti jejak ban mobil yang membekas di tanah basah. Setelah beberapa kilometer, ia akhirnya menemukan mobil Pajero milik Joko. Kendaraan itu tampak ringsek, bagian depan menghantam pohon besar yang berdiri kokoh di tengah hutan. Paris mematikan motornya dan mendekati mobil dengan langkah hati-hati, senjata api siap di tangannya. Namun, mobil itu kosong. Pintu pengemudi terbuka lebar, dan tidak ada tanda-tanda keberadaan Joko di dalamnya. Paris memeriksa sekeliling, memperhatikan jejak kaki yang baru saja meninggalkan tempat itu. Paris melanjutkan pencariannya, mengikuti jejak kaki Joko yang menembus semak belukar. Kini, pertarungan terakhir di antara mereka semakin dekat. Sunyi hutan menjadi saksi ketegangan yang tak terelakkan. Di titik lain, Joko Mulyono berlari terhuyung-huyung di tengah hutan yang lebat. Keringat bercucuran di dahinya, bercampur dengan darah dari luka kecil di pelipisnya akibat kecelakaan mobil. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya dipenuhi rasa sakit, tapi ia tidak berhenti. Sesekali, Joko berhenti sejenak untuk memastikan dirinya tidak dikejar. Telinganya tegang mendengar setiap suara di sekitar.
Di kejauhan, suara burung-burung yang tiba-tiba beterbangan mengejutkan Joko. Ia menoleh panik, mengira Paris sudah dekat. Dengan cepat, ia menyelinap di antara pepohonan, menuruni lereng kecil yang licin karena lumut. Dalam pelariannya, ia menemukan sungai kecil. Setelah mengikuti aliran sungai, menjelang sore, Joko melihat sebuah gua kecil di tepiannya. Ia masuk, berharap tempat itu cukup aman untuk bersembunyi sementara waktu. Di dalam gua yang gelap dan dingin, ia duduk dengan tubuh gemetar. Pikirannya berputar-putar, mencoba mencari cara untuk meloloskan diri dari Paris dan situasi yang menghimpitnya. Paris melangkah perlahan di sepanjang aliran sungai, matanya tajam mengamati setiap jejak. Sinar matahari yang menembus celah dedaunan tidak cukup untuk mengusir dendam di hatinya. Ia tahu Joko ada di sekitar sini. Jejak kaki dan air yang beriak menunjukkan arah pelarian musuhnya. Setelah beberapa waktu berjalan, Paris melihat mulut sebuah gua kecil di tepi sungai. Napasnya terhenti sejenak. Instingnya sebagai prajurit mengatakan bahwa Joko mungkin bersembunyi di sana. Ia mengangkat pistolnya, berjaga-jaga untuk segala kemungkinan, dan melangkah mendekati gua dengan hati-hati. Cahaya redup yang masuk dari celah-celah batu menciptakan bayangan menyeramkan di dinding gua. Tiba-tiba, Joko muncul dari balik batu besar, dengan sebatang kayu yang ia gunakan seperti pentungan. Ia menyerang Paris tanpa peringatan, memukul keras ke arah kepala Paris. Paris berhasil menghindar, tetapi ujung kayu itu menghantam bahunya, membuatnya mundur beberapa langkah. Paris kembali mengangkat pistolnya, tetapi Joko dengan gesit menendang tangan Paris, membuat pistol itu terlempar dan bergulir ke sudut gua. Joko memanfaatkan momen itu untuk menyerang lagi, mendorong Paris hingga terjatuh ke lantai gua. Keduanya bergulat di tanah, saling memukul dengan penuh kebencian. Joko, meskipun bertubuh kurus, bergerak seperti orang gila yang putus asa, sementara Paris, dengan tubuhnya yang kuat, berusaha menahan serangan brutal itu. Joko meraih batu besar dari lantai gua dan mengayunkannya ke arah kepala Paris. Paris dengan cepat berguling ke samping, membuat batu itu menghantam lantai gua dengan suara keras. Ia mengambil kesempatan untuk menendang perut Joko, membuatnya terpental ke dinding gua. Paris bangkit, berlari menuju pistolnya yang tergeletak di sudut. Namun, Joko tidak menyerah. Dengan teriakan liar, ia meraih pecahan batu tajam dan melompat ke arah Paris. Paris berbalik tepat waktu, tetapi tidak cukup cepat. Batu itu menggores lengan Paris, membuat darah mengalir deras. Paris mengerang kesakitan, tetapi ia berhasil memukul Joko tepat di wajah, membuat Joko terhuyung ke belakang. Akhirnya, Paris berhasil meraih pistolnya dan mengarahkan ke Joko yang terengah-engah di depan dinding gua. Paris mulai menekan pelatuk, tetapi sebelum tembakan terdengar, suara langkah kaki dan teriakan menghentikannya. Paris, berhenti! Suara itu datang dari pintu gua. Pasukan TNI dan polisi masuk dengan senjata terangkat. Turunkan senjatamu sekarang, perintah Komandan TNI dengan nada tegas. Paris tetap mengarahkan pistol ke Joko, tangannya gemetar bukan karena takut, tetapi karena beban kemarahan, kesedihan, dan kehilangan yang menghancurkannya. Matanya merah, penuh air mata yang tertahan. Dia membunuh anakku, anak yang bahkan belum sempat melihat dunia. Dia perkosa dan membunuh istriku, wanita yang kucintai lebih dari hidupku sendiri. Dia menghancurkan segalanya, hidupku, harapanku. Joko berdiri terdiam, melihat Paris yang tampak seperti pria yang jiwanya sudah hancur. Aku menjalani hidup ini untuk mereka, untuk keluargaku. Tapi sekarang, apa yang tersisa? Aku hanya bayangan kosong dari seorang pria yang kehilangan segalanya. Komandan TNI mendekat, wajahnya penuh simpati dan kekhawatiran. Paris, saya tahu rasa sakitmu. Saya tahu luka itu mungkin tidak akan pernah sembuh. Tapi membunuhnya tidak akan mengembalikan keluargamu. Itu hanya akan menghancurkanmu lebih dalam.
Bagaimana aku bisa hidup tanpa mereka? Paris berteriak, air mata akhirnya mengalir tanpa kendali. Ia jatuh berlutut, senjata di tangannya masih terarah ke Joko, tetapi kekuatannya seakan hilang. Paris menatap Joko dengan mata penuh rasa sakit yang begitu dalam. Kau tidak tahu apa yang kau ambil dariku, dan kau tidak peduli. Paris mulai menekan pelatuk, tetapi sebelum tembakan terdengar, kata-kata sang komandan kembali masuk ke dalam pikirannya. Paris, keadilan bukan di tanganmu. Jangan biarkan dia mengambil apa yang tersisa dari kehormatanmu. Dengan tangan gemetar, Paris perlahan menurunkan pistolnya. Air matanya terus mengalir tanpa henti. Aku sudah kehilangan segalanya, bahkan diriku sendiri, gumamnya lirih. Paris merasa seluruh tubuhnya kaku, namun nalurinya tetap terjaga. Saat ia hendak berbalik, sebuah suara gemerisik terdengar di belakangnya. Tanpa memberi kesempatan, Joko, meskipun lemah dan terluka, bergerak cepat menuju sebuah batu besar yang tergeletak di dekatnya. Dalam gerakan kilat, ia meraih batu tajam itu dan melompat ke arah Paris. Wajahnya dipenuhi kebencian dan kegilaan. Joko menghujamkan batu itu dengan kekuatan yang mengerikan, tepat ke arah kepala Paris. Namun, Paris yang sudah berada dalam keadaan terdesak, merasakan gerakan itu di detik terakhir. Dalam sekejap, ia berputar dengan cepat, tangan kanannya mengangkat pistol, dan jari telunjuknya menekan pelatuk dengan tegas. Suara tembakan terdengar begitu keras, menggema di seluruh hutan. Peluru itu melesat, langsung mengenai leher Joko dengan presisi yang mematikan. Joko terhenti dalam waktu yang singkat, mulutnya ternganga, terkejut. Batu yang ia pegang jatuh begitu saja. Joko terjatuh ke lutut, darah mengalir deras dari lehernya. Wajahnya dipenuhi ekspresi syok dan ketakutan yang mendalam. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya bergetar hebat. Dengan tangan yang gemetar, ia mencoba menutup lukanya, tapi percuma. Setiap gerakan hanya membuat darah semakin banyak mengalir. Paris berdiri diam, matanya tak lepas dari tubuh Joko yang terguling di tanah. Darahnya memercik, menyatu dengan alam yang seolah menuntut pembalasan. Paris hanya bisa menatapnya, tak ada rasa kasihan. Pasukan TNI dan polisi mengepung Paris yang berdiri di samping tubuh Joko yang sudah tewas. Dengan tangan gemetar, Paris tidak melawan saat senjata dan borgol dipasang. Semua dendam dan amarah yang ia rasakan lenyap, digantikan oleh rasa hampa dan kelelahan. Diam, kosong, dan tanpa harapan, Paris dibawa ke kendaraan polisi, menyadari bahwa perjalanannya telah berakhir. Setelah Paris ditangkap, oknum polisi yang terlibat dengan Joko mulai merasakan tekanan. Beberapa dari mereka akhirnya mengaku menerima aliran dana untuk melindungi bisnis ilegal Joko. Pengakuan ini memicu penyelidikan lebih lanjut dan mengarah pada kejatuhan banyak pihak, termasuk polisi yang terlibat. Di penjara, Paris merenung, merasakan perasaan bersalah atas tindakannya. Berita mengenai dirinya membelah pendapat masyarakat, ada yang mengutuknya, ada pula yang menganggapnya sebagai pahlawan. Meskipun tindakan Paris melanggar hukum, pengadilan memahami latar belakangnya dan memutuskan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan. Di penjara, Paris mulai memahami arti keadilan, pengampunan, dan pertanggungjawaban. Meskipun hidupnya hancur, ia menyadari bahwa ia bisa memperbaiki dirinya dan memberikan manfaat bagi orang lain. Hikmah yang dapat diambil dari cerita ini adalah bahwa kekejaman dan kejahatan, baik yang dilakukan oleh preman maupun oknum polisi, dapat merusak kehidupan banyak orang. Ketika seseorang terjebak dalam lingkaran kejahatan dan ketidakadilan, rasa balas dendam seringkali menggiringnya pada keputusan yang memicu kehancuran lebih besar. Walaupun niat untuk membela yang lemah dan menegakkan keadilan bisa dipahami, tindakan yang diambil dengan kemarahan dan dendam seringkali berujung pada lebih banyak korban dan penyesalan. Cerita ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya keadilan yang sebenar-benarnya, yang tidak hanya mengutamakan pembalasan, tetapi juga mempertimbangkan pemulihan, pengampunan, dan pertanggungjawaban atas tindakan yang diambil.
Sementara balas dendam dapat memberi kepuasan sesaat, sejatinya hanya kedamaian dan perbaikan diri yang dapat membawa penyembuhan sejati, baik bagi pelaku maupun korban. Di sisi lain, cerita ini juga mengingatkan kita akan bahaya adanya oknum-oknum yang menyalahgunakan kekuasaannya, seperti polisi yang bekerja sama dengan para preman, dan bagaimana hal ini dapat memperburuk keadaan. Integritas dan kejujuran sangat diperlukan untuk menjaga keadilan dan memastikan bahwa hukum dijalankan dengan benar. Pada akhirnya, hikmah terbesar dari cerita ini adalah bahwa kedamaian tidak dapat dicapai melalui kekerasan atau balas dendam, melainkan melalui pertanggungjawaban, pengampunan, dan usaha untuk memperbaiki kesalahan yang telah terjadi.